Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Kabar hari ini, Nam? Baik, Pak. Sarapan? Udah, Pak. Oke. Siap belajar? Siap, Pak. Kalau begitu, coba dulu tepuk semangat dulu sekalian. 1, 2, 3, ya. Itu siapa yang ada hari ini, Nam? Nasma, Pak. Nasma. Oke. Jadi itu untuk memulai pelajaran kita, Nam, marilah kita dulu Sebelum kita mulai doa. pembelajaran, Ya. Bapak pimpin sendiri ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih. Semoga dengan doa kita tadi itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya, marilah kita dulu menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Oke? Oke, silakan berdiri semuanya.
membuat kesepakatan kelas kita ini supaya kita sama-sama saling menghormati anak ya. Oke, kalau kita belajar harus membuat kesepakatan namanya. Yang pertama yaitu apa yang harus kita lakukan ketika guru sedang menjelaskan. Mendengar. Sepakat kita? Sepakat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Sepakat? Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Ya, berdiskusi kelompok. Saling berkolaborasi ataupun bekerja sama. Jangan sendiri-sendiri mengerjakan, sendiri-sendiri menulis. Nah, jangan ya. Saling presentasi ke depan, mendengarkan dan menang. Kalau begitu, sekarang di sini kita akan belajar yang namanya coding ya. Coding dan berpikir secara komputasional atau coding. Berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat komposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia, ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dan mulai berangkat di juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan: tepat dan paham mengerti dengan yang kita lakukan, maka kita mempelajari ini. Ini semuanya adalah supaya kita dilatih bisa berpikir secara kritis. Oke. Inilah dia. Sedangkan coding itu sendiri, penjelasan sederhananya adalah memberi perintah pada komputer agar melakukan sesuatu. Pernah kamu memberi perintah? Pernah nggak? Pernah kamu memerintah orang? Kira-kira seperti itulah, itu yang maksud dengan coding. Apa perintahmu kepada orang lain? Contoh sederhananya dalam kehidupan kita sehari-hari. Meminta jalan. Apaan? Meminta teman memberikan jalan. Iya, perintahnya apa kira-kira? Ambilkan dulu itu, kan begitu. Atau bawakan dulu tas itu sama saya, kan begitu. Itu kan perintah. Ada pernah melakukan itu? Perintah apa saja? Nah, itulah yang dimaksud dengan coding itu, memberi perintah.
Di komputer itu pun begitu itu Nah, harus diberi perintah, maka dikerjakannya, diselesaikan. Apalagi dalam bentuk penjumlahan yang beribu-ribu, kita beri perintahnya saja, baru dikerjakannya. Nah, itulah dia yang maksud dengan coding itu. Nah, di sini yang mau ditekan. Ada nggak? Ada nggak langkah-langkahnya? Ada nggak? Ada Pak. Ada kan? Pertama-tama apa kira-kira? Pokoknya dia lah. Pertama-tama dia ngapain? Hah? Pertama-tama dia ngapain? Perintahnya tadi, codingnya tadi, instruksinya ataupun sebuah soal, maka bagaimana cara kau mengerjakannya? Menyelesaikannya. Bagaimana cara? Maka kamu harus berpikir secara ini, pengenalan pola, cari pola-pola yang sejenis, cari pola-pola yang mirip, artinya yang mirip-mirip. Berarti dia lebih dikelompokkan dan akan lebih mudah diselesaikan. Apa contohnya? Kalau kamu melihat bahwa setiap hari Senin kamu upacara, berarti itu pola. Kalau soal matematika yang bentuknya mirip, biasanya cara menyelesaikannya juga sama. Artinya kamu coba kalau di matematika disajikan sebuah gambar, mau main begini. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dikurang 6 tambah 7 dikurang 8 ditambah 9 ditambah 6 dikali 2 dikali 6 ditambah 3 dikurang 6 dibagi 2. Nah, itulah pola. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kamu harus ingat pola menyelesaikannya itu cari yang mirip polanya. Mana yang sejenis, ya kan? Tambahan, penjumlahan sama penjumlahan, pengurangan sama pengurangan, ya kan? Dalam apa kan? Dalam rumus matematikanya kan? Mana yang lebih kuat, penjumlahan atau pengurangan? Itu selesaikan dulu. Ya kan? Baru nanti mana yang lebih tinggi? Berkali pembagian. Berarti yang itu diselesaikan. Itulah dia berpikir secara pengenalan pola. Maka diharapkan kalian juga berpikir seperti itu. Jangan asal itulah nanggunya kita sekolah ini. Paham kau? Paham nah? Paham. Itulah melatih cara berpikir. Oke, lanjut ya. Kita dari yang kedua, berpikir secara komputasional. Apa kamu mau membuat algoritma dengan ini, dengan kode ataupun yang telah dikasih ya, ini kodenya, ini codingnya. Maka buatlah dulu langkah-langkah ini tentang kode yang diberikan. Maka selesaikanlah dia masalah ini. Paham? Oke, Bapak ya. Nah, oke, Bapak bagi ini, Bapak bagi ini satu kelompok, satu kelompok. Oke, selesaikanlah itu. Buat namanya, buat kelas cepat. Bisa disebutkan? Oke. Nama kelompoknya 1, 2, 3, 4. Iya. Selesaikan. Berarti inilah dia yang namanya codingnya, ini algoritmanya. Oke, silakan kerjakan itu. Senang? Oke, bagus. Ya. Oke, kerjakan. Ini senang? Oke, bagus. Ini senang? Oke, bagus. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita presentasi dari hasil diskusi kita tadi,
maka alangkah baiknya kita ikuti gerakannya ya dengan semangat. Dia biar ngantuk kau. Oke, seperti ini semua. Oke. 1, 2, 3, oke. Satu kelompok ke depan. Yang mana lagi? Yang kalian mana? Ya silakan maju ke depan. Semuanya. Berarti kalau ada presentasi dari kesepakatan keras kita wajib mendengar dan menanggapi. Oke. Dengan kelompoknya silakan coba kita dengarkannya, ayo. Hamid. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membacakan hasil musyawarah angka-angka Yo. 1. Mengambil pasta gigi. 2. Mengambil sikat gigi. 3. Mengambil sikat gigi pasta gigi. 4. Berkumur. 5. Menggosok gigi bagian dalam. 6. Menggosok gigi bagian depan. Itu sudah kumur. 8. Mendata kembali alat sikat gigi. Cara menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur. Nah, itu tadi secara berlogika, tidak berlompat-lompat tadi apa langkah-langkahnya, ya kan? Dan terstruktur. Mana yang duluan itu yang diduluankan. Nah, itu dia. Seperti ya. Terdiri dari 4 langkah tadi. Yang pertama ada dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian kecil, pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk mempermudah penyelesaian, abstraksi, memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu, serta algoritma, menyusun langkah-langkah yang jelas yang berurutan. Dengan berpikir secara komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Itu dia. Dan yang kita kerjakan itu mudah-mudahan betul atau benar. Nah, inilah yang mau kalian latih, ya. Berpikir supaya otak kita itulah sebenarnya kita yang berseko ini. Mana? Sedih. Oke, silakan duduk tangan. Dia masih sedih. Oke, siapa kamu nak maju? Kamu. Tunjukkan dulu perasaanku setelah belajar coding kita ini. Silakan maju. Cepat. Tunjukkan yang mana? Oke, apa itu? Silakan dulu. Sedih. Oke, hari ini kita telah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, dan pengenalan coding dan kecerdasan artifisial dalam berpikir secara komputasional. Ada 4 langkah. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nanti coding ini dapat bermanfaat bagi kita. Ini adalah cara pemrograman di dalam komputer. Imbasnya kepada kita apa? Cara berpikir kita bisa berubah. Nah, itulah nanti. Oke? Mungkin cukup sekian yang dapat kita belajar hari ini. Cukup sekian pelajaran kita pada hari, maka kita ucapkan alhamdulillah. Dan saya akhiri sebagai guru codingnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.